Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Sahabat, kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya, wajibnya bagi anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Mengambil kisah seorang sahabat bernama Alqamah yang sangat terkenal di kalangan sahabat. Beliau adalah seorang yang ahli ibadah. Namun dalam kenyataannya di penghujung atau di akhir hayatnya beliau tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah karena ada murka dari sang ibu. Dikisahkan bahwa Alqamah sejak beliau usia balita, ayahnya meninggal dunia, sehingga Alqamah hidup bersama sang ibu tercinta dengan penuh kasih sayang, penuh perhatian, baik sang ibu kepada Alqamah maupun Alqamah juga terhadap ibunya. Hari demi hari, berganti minggu, berganti bulan, dan berganti tahun. Akhirnya Alqamah tumbuh menjadi seorang remaja yang tentunya tibalah saatnya Alqamah menginginkan untuk menikah pada seorang wanita pujaan hatinya, dan alhamdulillah mendapat restu dari sang ibu. Dalam perjalanan selanjutnya, dahulu ketika sang ibu hanya bersama Alqamah, perhatian Alqamah hanya kepada sang ibu. Tapi kini setelah Alqamah menikah, maka perhatiannya juga bertambah, di samping kepada sang ibu juga kepada istrinya, sehingga menimbulkan rasa cemburu di hati sang ibu. Alqamah semenjak menikah, dia sudah tidak begitu perhatian kepada saya, kasih sayang berkurang kepada saya, kata sang ibu. Ditambah lagi hasil atau buah dari pernikahan Alqamah, lahirlah anak yang juga dicintai dan disayang oleh kedua orang tuanya, oleh Alqamah dan istrinya. Sehingga dengan demikian perhatian juga bertambah. Yang tadinya hanya kepada sang ibu, sekarang Alqamah harus memperhatikan istri dan anaknya. Sehingga rasa cemburu, rasa kecewa, putus asa, dan timbul rasa kebencian sang ibu kepada Alqamah. Alqamah betul-betul sudah tidak sayang kepada saya. Sehingga dalam suatu hari, ibunya Alqamah menguji apakah betul Alqamah ini sudah tidak sayang lagi kepada sang ibu. Lalu ibu berkata kepada Alqamah, "Wahai Alqamah, anakku yang kusayangi, sekarang kamu sudah punya istri dan anak. Saya sudah tua, saya sudah tua renta, sudah banyak uzur. Saya mohon kepadamu, saya ingin beribadah sendiri di tempat sendiri tanpa mengganggu ataupun diganggu oleh Alqamah bersama istri dan anaknya. Saya ingin ibadah dengan tenang." Pada saat itu Alqamah menjawab, "Wahai ibu, ibu selama ini bersama kami urus dengan baik, kami perhatikan makan dan minumnya. Apabila ibu sakit, ya kami mengurusnya. Kalau nanti ibu sendiri di tempat dan tidak bersama kami di rumah sendiri, mungkin perhatian kami ya tidak tahu kalau ibu dalam keadaan sakit, dalam keadaan lapar dan lain sebagainya. Saya khawatir, Bu. Saya berharap ibu tetap bersama kami.
Ibunya berkata, "Tidak Alqamah, saya ingin ibadah dengan tenang. Tolong kau bangunkan saya tempat tinggal sehingga saya bisa tinggal sendirian, sehingga saya bisa ibadah dengan tenang, dengan aman, dengan nyaman." Alqamah adalah anak yang solih, yang senantiasa berusaha untuk membahagiakan sang ibu tercinta. Dengan penuh semangat, dengan penuh harapan, Alqamah ingin memenuhi kebutuhan ibunya, ingin memenuhi harapan ibunya, agar ibunya bisa berbahagia. Mungkin, kata Alqamah, ibu sudah tidak nyaman, terganggu dengan kehadiran istri dan anakku. Sehingga dibangunkanlah sang ibu itu tempat tinggal sendiri. Setelah dibangunkan tempat tinggal dan ibunya Alqamah yang tadinya hanya berkeinginan untuk menguji apakah betul Alqamah ini masih sayang atau tidak lagi kepada saya, ibunya menyimpulkan ternyata betul Alqamah tidak sayang kepada saya. Buktinya dia ingin memisahkan saya dari Alqamah. Sengaja dia membangunkan saya tempat tinggal supaya saya tidak bersamanya lagi. Padahal Alqamah melakukan ini dengan harapan agar ibunya merasa senang dan bahagia dan tidak terganggu ibadahnya. Sehingga ibunya murka, marah, benci kepada Alqamah. Di akhir hayatnya, di penghujung hayatnya, Alqamah dalam keadaan sakaratul maut, Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Pada saat itu, beberapa sahabat Nabi, diantaranya Bilal, datang ke rumah Alqamah untuk melihat, karena mereka mendapatkan berita bahwa Alqamah dalam keadaan sakaratul maut. Dijumpai oleh Bilal bahwa Alqamah betul dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya Alqamah menyampaikan berita ini kepada beliau, Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasul bertanya, "Wahai sahabat, apakah Alqamah masih mempunyai seorang ibu atau orang tua?" Pada saat itu sahabat menjawab, "Ada ya Rasulullah, Alqamah masih mempunyai seorang ibu." Dalam pemikiran Rasulullah, mungkin penyebab Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, padahal di dalam satu hadis disebutkan, "Man qala akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah." Sementara Rasul melihat, menyaksikan bahwa Alqamah adalah orang yang baik, anak yang solih, yang ahli dalam ibadah, semangat dalam memperjuangkan agama Allah. Tapi kenapa dalam sakaratul maut beliau tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Lalu Nabi menyampaikan pada sahabat, kepada Bilal, "Hai Bilal, datanglah kamu kepada ibunya Alqamah. Katakan kepadanya bahwa saya ingin berjumpa dengannya. Boleh saya yang datang ke tempat ibunya Alqamah atau ibunya Alqamah yang datang ke tempat saya," kata beliau Rasulullah SAW. Lalulah berangkatlah sahabat Nabi menuju ke rumah ibunya Alqamah. Diceritakan, "Wahai ibu, baginda Rasulullah SAW akan berjumpa denganmu. Beliau ingin bertemu denganmu." Sang ibu merasa gembira, bahagia. Tapi ada pertanyaan, kenapa beliau Rasulullah kok ingin bertemu dengan saya? Ya. Kata sahabat, boleh ibu yang datang ke tempat beliau Rasulullah atau Rasulullah yang datang ke sini? Lalu ibunya menjawab, "Wah, sayalah yang harus datang kepada beliau Rasulullah SAW." Setibanya sang ibu di tempat Rasulullah SAW, beliau Rasulullah SAW bertanya kepada sang ibu, "Wahai ibu, apakah ibu mempunyai seorang anak bernama Alqamah?"
Betul ya Rasulullah. Bagaimana keadaannya? Wah, Alqamah itu jahat. Saya sakit hati kepada Alqamah. Alqamah itu tidak cinta dan tidak sayang kepada saya. Semenjak dia beristri, dia punya anak, dia hanya mengurus istri dan anaknya, mengabaikan saya. Sehingga saya murka sekali kepadanya, saya dendam kepadanya. Lalu beliau Rasulullah bermohon, wahai ibu, bisakah ibu memberikan maaf kepada anak ibu yang bernama Alqamah? Lalu ibu menjawab, tidak bisa ya Rasulullah, saya sudah terlalu sakit hati saya kepada Alqamah. Betul ibu tidak mau memaafkan Alqamah? Betul ya Rasulullah, karena saya dendam kepadanya. Akhirnya mendengar ucapan sang ibu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat, wahai sahabat, kumpulkanlah kayu bakar. Mendengar Nabi mengatakan kepada sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar, sang ibu bertanya, wahai Rasulullah, untuk apakah kayu bakar itu? Kata Rasul, saya akan membakar Alqamah. Jangan ya Rasulullah, itu anak saya. Saya akan membakar Alqamah karena ibu tidak memberikan maaf kepadanya. Karena tanpa maaf ibu, Alqamah akan disiksa di dalam neraka. Daripada dia disiksa di neraka, lebih baik saya bakar sekarang juga. Akhirnya ibunya Alqamah menangis, jangan ya Rasulullah, saya memberikan maaf kepada Alqamah. Setelah sang ibu menyampaikan atau memberikan maaf kepada Alqamah, lalu Rasul berkata kepada Bilal dan sahabat yang lainnya, sekarang kamu datang ke tempat Alqamah. Kamu lihat apakah Alqamah sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Karena maafnya ibu ini apakah hanya di lisan atau dari hatinya. Pemberian maaf tidak cukup dengan lisan, harus disertai dengan hati yang tulus untuk memberikan maaf. Maka lihatlah Alqamah apakah dia sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Lalu Bilal bersama sahabat yang lainnya datang ke tempat Alqamah. Lebih kurang 30 meter menjelang sampai ke rumah Alqamah, sudah terdengar suara Alqamah mengucapkan la ilaha illallah. Kalimat yang paling utama untuk diucapkan oleh orang-orang yang sakaratul maut. Karena kalimat ini, ya, apabila diucapkan di akhir kalam, maka dia akan masuk ke dalam sorga. Pernah seorang sahabat bertanya, wa in zana wa in saroko, bagaimana kalau dia ahli zina dan pencuri, apakah dia akan masuk surga kalau dia bisa mengucapkan la ilaha illallah? Lalu Nabi menjawab, wa in zana wa in saroko, walaupun dia ahli zina maupun pencuri. Namun ini bukan berarti orang yang ahli zina, orang yang pencuri itu ya dengan mudahnya dia mengucapkan la ilaha illallah, ya, kecuali dengan tobatnya. Jadi jangan sampai kita menganggap ini sesuatu kemudahan walaupun dia ahli zina ataupun ahli pencuri. Karena Nabi menjelaskan kalimat la ilaha illallah ini begitu pentingnya untuk diucapkan oleh orang yang sakaratul maut. Sahabat yang saya hormati, di mana saja Anda berada, kalau di hari ini Anda masih mempunyai orang tua, maka segeralah datang kepada orang tuanya. Peluklah mereka, mintalah maaf kepadanya, mintalah ridhonya. Karena setinggi dan semulia apapun kedudukan Anda, sebanyak apapun harta yang Anda miliki, sekuat apapun fisik Anda, seganteng setapan apapun paras Anda, jika Anda tidak bisa mendapatkan ridho kedua orang tua, maka ancamannya adalah neraka. Dan kedudukan akul walidain, berani kepada kedua orang tua, itu adalah kedudukan dosa nomor 2 terbesar setelah menyekutukan Allah atau syirik kepada Allah.
Oleh karenanya, kita perlu memperhatikan, jangan sampai kita terlena, terlalaikan, hanya mengurus ibadah secara pribadi, tapi kita tidak pernah memperhatikan atau mencari ridho kedua orang tua, birrul walidain. Karena semua itu akan percuma tanpa ridhonya kedua orang tua. Oleh karenanya pada kesempatan ini, jika Anda tidak bisa segera mendatangi kedua orang tuanya, lakukanlah dengan media sosial seperti menelpon. Ucapkanlah permohonan maaf kepada mereka, jangan sampai Anda terlambat. Karena ketika orang tua meninggal dunia dan dia meninggalkan murka kepada Anda, apapun yang Anda lakukan di dunia ini, itu akan sia-sia. Oleh karenanya, mari kita cermati hidup ini untuk senantiasa membahagiakan kedua orang tua. Bukankah kita sadar bahwa sulitnya, terutama sang ibu, ketika dia mengandung, melahirkan, membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, dengan penuh pengorbanan, dengan penuh sakit dan derita, ya, sampai kita dewasa, masih diberi arahan, bimbingan, bahkan masih dibantu oleh kedua orang tua kita. Sekarang kita sudah mampu, diberi kekuatan oleh Allah, memiliki harta yang banyak, memiliki ilmu pengetahuan. Mari kita pergunakan di antara lain untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Jangan sampai terjadi kita bisa hormat, kita bisa berbicara baik kepada orang lain, tapi tidak bisa hormat dan tidak bisa bicara baik, tidak bisa menyenangkan kedua orang tua kita. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.